Pahitnya realita para pejalan kaki di kota-kota satelitnya Jakarta itu bisa terlihat dari sulitnya para pejalan kaki menemukan trotoar di kotanya masing-masing dikarenakan minimnya pembangunan trotoar di kota satelitnya Jakarta, terutama di kota yang saya tinggali seperti di Depok. Itu sangat sulit untuk mencari keberadaan di mana trotoar, zebra cross, dan juga JPO. Terutama JPO, para pejalan kaki biasa menyebutnya adalah jembatan penyeberangan aborsi karena memang ada kasus yang mengakibatkan seorang ibu pada saat menyeberang itu sampai melahirkan di atas JPO. Dan juga pilu derita para pejalan kaki juga diperparah dengan tingginya angka kecelakaan para pejalan kaki yang mengakibatkan kurang lebih 9.000 orang meninggal dunia dalam setahun. Kalau kita bagi dalam setahun, itu ada 18 pejalan kaki meninggal dunia setiap hari di Indonesia. Oke, untuk menjawab terkait dengan pejalan kaki Indonesia adalah sebagai pejalan kaki yang paling malas, sebenarnya Jakarta sudah menjawab dengan membangun fasilitas pejalan kaki berupa trotoar di jalan-jalan banyak di Jakarta dan juga fasilitas seperti penyeberangan pelikan crossing di kawasan Jalan Tamrin, yaitu di depan Wisma Nusantara dan juga di depan Balai Kota dan juga di Jalan Medan Merdeka Barat, dan juga jembatan penyeberangan yang cukup ramah seperti di kawasan GBK. Itu membangun kultur kembali para pejalan kaki untuk berjalan kaki kembali. Dan kenapa fasilitas pejalan kaki harus dipisahkan dengan jalan raya? Karena memang pada intinya adalah para pejalan kaki itu memang harus terproteksi dari seluruh gangguan-gangguan kendaraan bermotor ya, yang memang bisa menyelamatkan para pejalan kaki pada saat mereka berjalan kaki. Kalau merujuk kepada data yang ada, total jumlah trip atau perjalanan dalam sehari di kota Jakarta dan sekitarnya itu adalah sekitar kurang lebih 34 juta per hari. Nah, dari beban perjalanan yang ada itu, sangat sedikit sekali total jumlah perjalanan itu diangkut dengan menggunakan angkutan umum. Selebihnya itu adalah porsinya lebih banyak dengan menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Nah, dari impact dari jumlah perjalanan yang menggunakan kendaraan bermotor pribadi, itu akan larinya kepada tingginya beban kemacetan dan juga beban pencemaran udara yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan pribadi. Nah, dari emisi gas buang yang dikeluarkan oleh total jumlah perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi, alhasil kota Jakarta dan kota-kota sekitarnya Jakarta itu mendapat label ataupun predikat sebagai kota terpolusi, salah satu kota terpolusi di dunia. Realita permasalahan di Jakarta dan sekitarnya sebenarnya cukup kompleks ya. Yang pertama adalah tidak meratanya pembangunan publik transportasi di Jakarta dan sekitarnya. Yang kedua adalah minimnya kemauan politik dari eksekutif dan legislatif di kota-kota penyangganya Jakarta untuk membangun sistem publik transportasi yang aman, ramah, dan terjangkau bagi masyarakatnya. Yang berikutnya adalah permasalahannya adalah terkait dengan mudahnya masyarakat yang tadinya sangat minim fasilitas angkutan umumnya, akhirnya para komuter itu beralih dengan pragmatis dengan booming sepeda motor pada saat tahun 2010, akhirnya masyarakat beralih yang awalnya menggunakan angkutan umum, beralih menggunakan kendaraan bermotor pribadi, yaitu roda 2, yaitu sepeda motor. Nah, dengan konsep pola kredit yang sangat murah, DP 0%, dan juga ada keinginan untuk menolkan pajak kendaraan bermotor, saya kira ini akan menjadi beban bagi kemacetan di Jakarta dan juga tentunya beban pencemaran udara di Jakarta. Yang terakhir sebenarnya ada terkait dengan ride hailing dan juga ride sharing, terkait dengan transportasi, di mana munculnya pendatang-pendatang baru di
sistem transportasi berbasis online yang memang awalnya itu digadang-gadang untuk bisa menopang ekonomi masyarakat dan lain-lain. Namun, dari sisi ini juga memicu masyarakat untuk membeli kendaraan baru yang di mana itu akan membebani kemacetan di jalan-jalan Jakarta dan juga kota penyangganya, dan juga memperparah tingkat pencemaran udara dan juga polusi udara di Jakarta dan sekitarnya. Ya, konsep kota yang ramah, yang beradab bagi para pejalan kaki sebenarnya itu konsepnya cukup sederhana sebenarnya. Bagaimana membuat si kota itu ramah bagi manusianya untuk berjalan kaki, baik itu dari mulai menggunakan angkutan umum dan juga menggunakan berjalan kaki menjadi sebuah feeder pada saat mereka setelah menggunakan angkutan umum. Jadi konsepnya itu adalah bagaimana memudahkan masyarakat berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu dengan mudah. Jadi itu adalah konsep yang paling gampang di sebuah kota ketika kotanya itu mau disebut sebagai walkable city. Sebenarnya koalisi pejalan kaki itu terbangun dari banyak elemen. Para inisiatornya banyak sekali yang cukup revolusioner, terutama dari awal sekali. Ada juga inisiatornya pejalan kaki itu yang dulu itu menginisiasi pertama sekali Car Free Day di Jakarta tahun 2002 yang lalu, dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya yang dimana sekarang Car Free Day itu sudah menjadi virus ke kota-kota yang lain, yang mana itu bisa diikuti oleh kota-kota lain. Nah, yang berikutnya adalah koalisi pejalan kaki melakukan edukasi langsung ke lapangan, yaitu ke trotoar, itu melakukan tamasya trotoar kita, di mana para pejalan kaki itu datang ke trotoar, membawa spanduk, poster dan yang lain-lain, dan sampai melakukan tiduran di atas trotoar untuk memproteksi trotoarnya itu sendiri. Jadi hal-hal seperti ini yang sering dilakukan oleh koalisi pejalan kaki. Dan berikutnya koalisi pejalan kaki juga sering mendatangi sekolahan, kampus, klub motor, klub mobil untuk memberikan edukasi terkait dengan tertib berlalu lintas. Jadi hal-hal seperti itu yang selalu kita lakukan di koalisi pejalan kaki, dan juga koalisi pejalan kaki berkolaborasi dengan berbagai komunitas dan juga lembaga untuk melakukan audit sosial pada saat trotoar setelah dibangun. Koalisi pejalan kaki bersama teman-teman penyandang disabilitas untuk mengecek kembali sebenarnya seberapa ramah trotoar itu setelah dibangun, seberapa komplit, seberapa ideal kondisi trotoar yang sudah baru dibangun tadi bisa diakses oleh semua kalangan. Pressure yang dilakukan oleh koalisi pejalan kaki bersama masyarakat luas, alhasil gayung bersambut, DKI Jakarta pada tahun 2015 yang lalu menggelontorkan anggaran yang cukup banyak untuk membangun kurang lebih trotoar itu sekitar 100 km pada tahun 2015 yang lalu. Dan itu berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Hasil yang diharapkan terkait dengan revitalisasi fasilitas pejalan kaki ini masih sangat kurang, karena memang kota-kota besar di Indonesia, terutama Jakarta, itu masih mengarahkan kotanya itu kepada car culture, karena fasilitas pejalan kaki saat ini kita masih melihat masih kurang progresif untuk direvitalisasi. Kami masih merasa pembangunan fasilitas revitalisasi fasilitas pejalan kaki ini memang ada progres, tapi masih sangat lambat karena memang kurang progresif untuk menganggarkan pembangunan fasilitas pejalan kaki berupa trotoar. Ini juga salah satu adanya cerminan ketika kota Jakarta itu masih terlihat seperti masih car culture, karena pembangunan fasilitas pejalan kaki dengan pembangunan fasilitas untuk kendaraan bermotor itu masih sangat jomplang pembangunannya. Jadi kami berharap pembangunan fasilitas pejalan kaki berupa trotoar itu lebih progresif lagi agar bisa mengubah lebih cepat kultur masyarakat untuk beralih dengan berjalan kaki.
Dari semua ini sebenarnya Koalisi Pejalan Kaki berkeinginan masyarakat lebih banyak bergabung dengan Koalisi Pejalan Kaki. Ini tidak lain hal bahwa harus menjadi anggota, tapi ini lebih kepada bagaimana masyarakat lebih banyak berpartisipatori untuk kita lebih banyak mengetahui seperti apa kondisi terkini trotoar di kota dan juga di daerah masing-masing. Dan juga Koalisi Pejalan Kaki sudah mendevelop aplikasi terkait dengan pengaduan kondisi terkini fasilitas pejalan kaki berupa trotoar, zebra cross, pelikan crossing, JPO di daerah dan juga kota masing-masing. Setelah aplikasi ini berjalan, selanjutnya Koalisi Pejalan Kaki juga sudah membangun machine learning untuk bisa membantu teman-teman kita penyandang disabilitas tunanetra untuk mengetahui seperti apa sebenarnya kondisi real trotoar yang sedang dilalui oleh teman-teman tunanetra itu sendiri. Harapannya ini semua masyarakat lebih banyak menggunakan aplikasi dan juga bergabung dengan Koalisi Pejalan Kaki agar kita sama-sama bisa mengontrol, memantau kondisi terkini fasilitas pejalan kaki di daerah kita dan juga di kota masing-masing. Padahal pemerintah Jakarta dan sekitarnya itu mempunyai target di mana tahun 2029 nanti itu 60% dari total seluruh perjalanan itu harus menggunakan angkutan umum. Jadi push and pull di mana masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi harus beralih dengan menggunakan angkutan umum. Nah, dari situ korelasinya sebenarnya DKI Jakarta sudah mempunyai target 2.600 km itu harus merevitalisasi, targetnya itu merevitalisasi trotoar sepanjang 2.600 km. Namun lagi-lagi permasalahannya sama adalah anggaran. Namun ada case yang cukup menarik ketika 2014 yang lalu Koalisi Pejalan Kaki bersama masyarakat yang lain melakukan pressure ke Pemprov DKI Jakarta karena ada salah satu stasiun di mana ada puluhan ribu para pejalan kaki menuju stasiun dan juga keluar stasiun di kawasan Palmerah. Itu kita dorong untuk dicarikan pendanaan pihak ketiga. Alhasil ada CSR dari pihak ketiga untuk bisa membantu revitalisasi trotoar di kawasan Palmerah. Nah, dari contoh itu berlanjut kepada kawasan Sudirman Tamrin di mana pada saat itu 2018 ada perhelatan Asian Games untuk membangun trotoar di kawasan Sudirman Tamrin itu dipakai dana KLB. Jadi otomatis ada solusi-solusi bersama yang bisa kita cari untuk bisa membantu agar membangun fasilitas pejalan kaki itu lebih progresif karena targetnya Jakarta 2.600. Kalau selalu ditanya adalah kendalanya anggaran, alhasil 30-40 tahun ke depan itu kita baru bisa mencapai target itu. Inti dari semua masalah ini adalah memfasilitasi mobilitas orang. Visi Koalisi Pejalan Kaki adalah bagaimana memindahkan banyak orang, mobilitas orang dengan menggunakan angkutan umum. Agar visi itu terwujud, maka kita berharap agar dibangun trotoar dan juga fasilitas pejalan kaki lainnya seperti first mile dan last mile yang aman, nyaman, dan ramah bagi pejalan kaki.